Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, especially my students of SMPN 1 Katapang. Okay, welcome back again on my YouTube channel, the Cakrawala Ilmu channel. Let's learn new material about the use of could. Selamat datang kembali di channel saya, Mr. Fauzi. Kita akan belajar mengenai modal berikutnya, yaitu tentang penggunaan modal could dalam bahasa Inggris. Karena pada dasarnya di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai penggunaan can, penggunaan modal can dalam bahasa Inggris. Ya, kita langsung ke penggunaan could, modal could dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa modal itu merupakan suatu auxiliary, itu merupakan auxiliary verb atau bisa dikatakan sebagai kata kerja bantu yang dimana ini bisa disertai oleh kata kerja yang lainnya atau bisa dikatakan bisa diikuti oleh kata kerja yang lainnya. Contohnya yaitu I can speak English, saya bisa berbicara bahasa Inggris, atau bisa juga I must go to toilet, saya harus ke toilet, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan contohnya misalnya modal ini can, rupanya kita bisa sertakan kata kerja yang lainnya gitu kan. I can tambah misalnya speak. Nah, ini kata kerja yang lainnya speak ya. I can speak, saya dapat berbicara. Nah, itu bisa diikuti oleh kata kerja yang lain. Kata kerja yang lainnya apa? Speak di sini ya. Kata kerjanya speak yang artinya berbicara. I can speak English, saya dapat berbicara bahasa Inggris. Seperti itu ya, modal verb atau auxiliary verb. Kita langsung ke materi utama, yaitu about how to use of could in English. Bagaimana kita menggunakan could, atau could di sini artinya merupakan dapat, mampu, bisa. Kok artinya seperti itu? Apa bedanya sih Mr. Fauzi antara penggunaan can dengan could? Oke, kita sebenarnya sudah belajar mengenai can, penggunaan can di video sebelumnya. Can sama could itu sama artinya, dapat, mampu, bisa, yang menunjukkan kepada ability, kemampuan ya, mampu ya. Sebenarnya sama, cuman berbeda pada beberapa aspek saja ya, beberapa situasi saja. Apa sajakah itu? Ntar saya jelaskan secara rinci di sini ya. Kita langsung saja penggunaan could. Penggunaan could di sini yang pertama memiliki fungsi, yaitu untuk menyatakan kemampuan. Yang pertama ya, fungsi yang pertama yaitu untuk menyatakan kemampuan atau ability di masa lampau. Nah, ini yang membedakan antara penggunaan can, modal can, dengan penggunaan modal could. Rupanya could di sini, modal could ini rupanya untuk menyatakan kemampuan atau ability di masa lampau. Jadi could di sini merupakan satu bentuk lampau dari can, yang mana menunjukkan arti yang sama dengan can, yaitu mampu, bisa, atau dapat, untuk menjelaskan kemampuan atau ability di waktu lampau. Seperti itu. Contohnya apa Mr. Fauzi? Contohnya yaitu I could come to your birthday party. I could come to your birthday party. I could come to your birthday party. Yang artinya di sini merupakan aku bisa datang ke pesta ulang tahunmu ya. Aku bisa datang ke pesta ulang tahunmu. I could come to your birthday party. Seperti itu. Bisa juga pada penggunaan could di sini kita gunakan kata keterangan waktu untuk memperjelas bahwa penggunaan could di sini digunakan di masa lampau, yaitu contohnya yesterday, kemarin. Boleh ya kita tambahkan keterangan waktu. Misalnya I could read a Chinese letters. I could read a Chinese letter. I could read a Chinese letter. Yang artinya di sini saya mampu tambahkan ya
saya lupa, tambahkan keterangan waktunya. Misalnya, I could read a Chinese letter yesterday. Tambahkan keterangan waktu yesterday. I can read a Chinese letter yesterday. Saya bisa membaca karakter atau huruf Cina, satu huruf Cina kemarin. Seperti itu ya. Oke, kemudian adapun bagaimanakah kita membentuk kalimat negatif dari model atau kata could di sini? Yaitu kita hanya mendapatkan atau kita hanya menambahkan kata not setelah kata could, sehingga menjadi could not atau couldn't, could not atau couldn't, Oke, could not atau couldn't. Kalau could not itu ketika not sama could-nya itu berpisah. Kalau misalnya kita satukan menjadi could not itu kita persingkat jadi couldn't. Seperti itu ya. Contohnya dalam kalimat yaitu I couldn't come to your birthday party yesterday. I couldn't come to your birthday party yesterday. Aku tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu kemarin. Seperti itu ya contohnya. Adapun fungsi yang kedua, fungsi model yang kedua yaitu untuk menyuruh atau meminta sesuatu kepada seseorang dengan sopan. Nah, ini fungsi yang kedua ya. Yaitu cara menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu secara formal atau sangat sopan dibandingkan dengan penggunaan can ya, modal can itu sendiri. Contohnya yaitu ketika kalian mencoba untuk meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua daripada kita, atau orang tua, atau orang yang belum dikenal sebelumnya oleh kita, orang asing. Makanya kita gunakan could untuk menyuruh secara sopan. Itu contohnya kayak gini. Could you close the door, please? Could you close the door, please? Could you close the door, please? Bisakah Anda menutup pintu itu? Bisakah Anda menutup pintu itu? Oke, ini sangat sopan ya. Oke, contoh yang kedua yaitu could you sweep the floor, please? Could you sweep the floor, please? Could you sweep the floor, please? Bisakah Anda menyapu lantai itu? Bisakah Anda menyapu lantai itu? Oke. Seperti itu rupanya ya. Penggunaan dari could itu bisa kita gunakan sebagai dua fungsi, yaitu untuk menyatakan kemampuan tapi ketika kita ekspresikan dalam waktu lampau ya. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya untuk kita, seperti itu ya. Tapi dalam konteks yang lebih sopan daripada penggunaan can ya. Seperti itu saja ya penggunaan could. Jadi jangan sampai kalian keliru antara penggunaan could dengan can ya. Oke. Begitu saja dari saya. It is enough for you. May it can be beneficial for you. I should encourage you. You should learn in the condition of pandemic. Kita maksimalkan usaha belajar kita di masa pandemik ini. Jadi jangan sampai kita menjadi bodoh, kita menjadi malas karena ada di rumah. Kita ada di rumah itu untuk belajar, mengeksplor ilmu yang tersedia di media apapun. Salah satunya ini media yang Mr. Pauji sebagai guru bahasa Inggris di SMPN 1 Katapang sebagai media pembelajaran kalian.
Mohon maaf atas kekurangannya, kelebihannya saya curahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. I should say thanks for watching. May it can be beneficial for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.